Di sini kita datang karena kita mau dengarkan firman. Amin. Amin. Oke, bulan April ini kita masih berbicara tentang practicing humility. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan dari bulan April minggu pertama sampai minggu keempat ini berbicara tentang hal itu terus. Belum di impact, belum di BTS. Jadi kita dengar mungkin bisa lebih daripada 10 kali ya firman-firmannya. Tapi bukan masalah firmannya, bukan masalah kita mendengar firmannya yang itu terus. Tetapi bagaimana kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, amin. Jadi bukan sesuatu yang kalau cuman itu hanya menjadi knowledge masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, itu tentunya bukan diharapkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu ketika kita mendengar dan mengerti, dalam arti mengerti akhirnya mempraktekkan, itu yang akan berbuah 30, 60, atau 100 kali lipat. Itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam season of summer, maaf ya, suara saya bergetar kalau Mami Levi, bagaimana kok suaranya bergetar? Memang saya lihat akhir-akhir ini suara saya agak serak dan sort of breath gitu ya. Mungkin karena saya kurang olahraga, juga mungkin karena ada pengaruh obat, saya enggak tahu, tapi yang jelas suara saya, amin, thank you Pak Jim, thank you. Tapi ada pengaruh obat-obat yang saya memang rasakan ada agak sedikit lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih kasih kekuatan buat kita semua, amin. Haleluya. Setiap lembah akan ditutup, setiap gunung dan bukit akan diratakan. Itu Yesaya 40 ayat 4 dikatakan seperti itu. Sorry, saya pakai ini ya. I did udah. Oh ya, nih. Siapa yang nonton film Titanic? 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Ya, Titanic ini dibilang katanya sama yang membangunnya, the unsinkable ship. Kapal yang tidak akan mungkin tenggelam. Karena mereka mempunyai 16 kompartemen dikatakan. 16 kompartemen kedap air di zaman itu 113 tahun yang lalu. Zaman itu adalah zaman yang luar biasa dan kecepatannya sungguh luar biasa. Saya akan cerita sedikit tentang Titanic ini. Titanic melakukan pelayaran perdana dari England tanggal 10 April. Dan dia harus pick up beberapa orang di beberapa daerah, di beberapa negara. Dan akhirnya setelah mereka pick up, mereka dengan kecepatan penuh mau menuju ke tujuan mereka, yaitu ke New York. Mereka pikir dengan kecepatan penuh mereka akan menjadi headline yang luar biasa di koran-koran zaman dulu, koran-koran di negara-negara bawah. Titanic dengan kecepatan yang luar biasa mampu sampai di New York dalam waktu yang sangat singkat. Tapi justru kalau saudara tahu, dengan kecepatannya yang sangat penuh itu, ketika ada gunung es di depan, dia tidak bisa lagi menghindar. Dia tidak bisa lagi dihentikan lagi karena dengan kecepatan penuh pada waktu itu. Kita tahu gunung es itu kayaknya kecil di luar ya, tapi di dalam adalah sangat besar. Sehingga ketika dia menabrak iceberg itu, gunung es itu, 5 dari kompartemennya dia kolaps, hancur, kena dari gunung es itu. Sehingga waktu kejadian itu adalah tanggal 14 April, 20 menit sebelum tengah malam. Dan dalam tempo 2 jam 30. Dalam tempo 2 jam 30 menit, Titanic terbelah 2. Kapal yang katanya unsinkable ship akhirnya tenggelam. Dengan 1.514 orang yang ikut mati, saudara-saudara. Kita akan belajar di sini. Ketika manusia bilang gak mungkin tenggelam, gak mungkin gagal, gak mungkin jatuh. Biasanya di situ
justru kejatuhan kita. Di sini ada firman Tuhan. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada dua tokoh di dalam Alkitab yang dicatat dalam Alkitab yang kita akan belajar di sini. Yang pertama adalah setan itu sendiri. Saya pada waktu menyiapkan ini, Tuhan ini ayat ini berbicara memang tentang kerendahan hati. Tapi beritahu aku Tuhan apa yang aku harus sampaikan. Saya merasa saya harus menyampaikan ini dari satu sisi pandang, dari sudut pandang yang lain, yaitu tentang kesombongan. Bukan untuk menegur siapapun karena ini firman ini udah menegur saya duluan. Ya, jadi jangan kira yang berdiri di sini ini sudah holy. Sudah tidak perlu diperbaiki, oh no. Saya masih perlu untuk diperbaiki dan ditransformasi dari hari ke hari. Saya masih perlu harus mencari Tuhan setiap hari untuk mengizinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam kita belajar tentang bahaya daripada kesombongan. Yang pertama adalah setan itu sendiri. Terus yang kedua kita akan belajar tentang Raja Nebukadnezar. Siapa yang sekolah di Indonesia, pelajaran sejarah kita pernah dengar ya, Raja Nebukadnezar ya, bukan sesuatu yang asing lagi, Raja Babilonia. Dan ternyata di dalam Alkitab luar biasa tercatat juga Raja Nebukadnezar. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi dikatakan seperti ini, bahwa di dalam Amsal 16 ada 6 hal yang Tuhan benci. Bahkan ada 7 hal yang menjadi kekejian hati Tuhan. Salah satunya adalah kesombongan. Kita belajar di sini, ini kesombongan memang bukan sesuatu yang main-main. Kita pikir biasa saja, nanti kita pikir kita akan belajar sama-sama. Kesombongan yang seperti apa sih yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam perspektif kekristenan, di dalam perspektif kekristenan, kesombongan adalah sesuatu yang dilakukan yang membuat orang tidak mempunyai kerendahan hati. Bahkan dia juga orang yang sombong adalah orang yang tidak bergantung kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan kadang-kadang orang yang sombong ini buta rohani. Sampai karena dia buta rohani, dia tidak memerlukan lagi itu kasih karunia. Dia tidak memerlukan lagi itu apa itu keselamatan. Bahkan dia tidak memerlukan lagi apa itu pengampunan yang daripada Tuhan. Ini kalau di street ministry, yang pernah ikut street ministry, saya harap ada wajah-wajah baru yang bisa ikut bersama-sama. Ya, street ministry ini menjadi satu tempat kita berlatih bersama-sama untuk menyampaikan kabar baik. Di street ministry, hi sir, how are you? We have a good news for you. Oh, I'm okay, I'm fine. Oh, Jesus loves you. I'm okay, I'm fine. Kadang-kadang marah, kadang-kadang tersenyum sinis, kadang-kadang juga dia oh thank you, seperti itu biasa. Banyak orang punya respon berbeda-beda. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang yang sombong tidak mengenal itu kata kasih karunia, ya. Oke, ayatnya di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini perhatikan ya dari ayat 13. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Walaupun Yesaya menuliskan dalam 14 ini konteksnya adalah tentang kejatuhan, penghakiman atas kerajaan Babilonia, tetapi banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa
setan atau iblis itu adalah Babilonia rohani ya. Jadi dalam kitab Wahyu 12 ayat 9 dikatakan bahwa iblis jatuh ke bumi ya, iblis dibuang ke bumi. Nah, ini baru contoh yang pertama. Kita akan lihat contoh yang kedua. Coba next Matthew. Ya, yang kedua di dalam Daniel 4. Kita lihat di dalam Daniel 4 ini, kita tahu siapa Daniel ya. Daniel itu adalah orang yang bijaksana. Tetapi dia adalah sebenarnya kalau kita membaca di Daniel 1, dia adalah orang yang diambil oleh si Nebukadnezar ini waktu dia mengalahkan kerajaan Yehuda. Dia bilang begini, ambil beberapa orang keturunan raja atau keturunan bangsawan untuk datang ke sini melayani aku. Dan beberapa orang itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kalau kita baca di kitab Daniel 1, Nebukadnezar ini, dia menghancurkan bait suci Salomo. Bahkan bukan hanya menghancurkan, tetapi dia mengambil perkakas-perkakas dari bait suci untuk dipakai, ditaruh di kuil pemujaan berhalanya dia. Jadi memang ini orang super kurang ajar ya, super tidak takut akan Tuhan ya. Dia penyembah berhala, dia bukan orang yang takut akan Tuhan, dia bisa lakukan apa aja yang dia mau. Tetapi di dalam Daniel 4, kita di sini dikatakan bahwa dia mendapat suatu penglihatan tentang pohon yang sangat tinggi. Dikatakan gini, dengan penglihatan itu Daniel dipanggil untuk mengartikan mimpi. Dikatakan, ayat 25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ketika si Nebukadnezar ini mendapat suatu mimpi dan penglihatan, dia melihat suatu pohon yang sangat tinggi, yang sangat daunnya luar biasa, buahnya luar biasa. Bahkan dikatakan seluruh bumi itu bisa lihat dia. Itu sebenarnya tentang dia. Kerajaan Babilonia pada saat itu adalah kerajaan yang luar biasa besar, super power di zaman itu. 600 sebelum Masehi, sebelum Kristus ada. Tapi dikatakan di situ ada malaikat Tuhan berkata, potong itu pohon itu, tapi biarkan tunggulnya apa tuh kayak akar yang masih ada, tunggulnya biarkan saja. Tapi dikatakan kalau dia tidak taat, dia akan mengalami apa yang ada di dalam ayat 25. Tetapi Daniel sebagai seorang hamba Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan mengatakan, jadi ya Raja biarlah nasihatku berkenan dalam hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Walaupun dia sebagai bawahannya, orang yang melayani Nebukadnezar, tetapi Daniel tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Jadi kita semua berhak mengatakan kebenaran kepada siapapun. Tapi satu hal yang harus kita perlu tahu, cara kita mengatakan kebenaran harus dengan belas kasihan Tuhan. Ada orang yang menerima, puji Tuhan. Ada orang yang tidak menerima, itu urusannya di hadapan Tuhan. Termasuk dalam hal ini ketika si Daniel berkata kepada Nebukadnezar, dia mengatakan hal tersebut dan apakah itu membuat Nebukadnezar bertobat? Peringatan itu membuat dia bertobat? Tidak. Sayangnya tidak. Karena kita kalau baca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-29, dikatakan sebab setelah lewat 12 bulan, jadi Tuhan kadang-kadang itu memberikan suatu peringatan kepada kita terlebih dahulu. Apakah ada respon kita untuk kita bertobat atau kita respon kita jalan terus?
Tuhan seringkali akan berbicara kepada melalui hamba Tuhan, melalui firman yang kita baca, ataupun melalui situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel. Nah, ketika dia berjalan di atas istana, dia lihat seperti di bawahnya, dia lihat, wow, dia mungkin terkagum-kagum dengan dirinya. Dan kalau kita baca saudara-saudara, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku. Lihat kataku, kayak tadi setan ya, aku, me, myself, kemarin Matthew di sini. Me, myself, I, itu semuanya. Kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Di sini kita perlu tahu kenapa si Nebukadnezar itu begitu terpesona dengan achievement, pencapaian, prestasi-prestasi yang dia sudah lakukan. Ini listnya. Ini baru sedikit yang saya ambil, hanya aku ambil penting-pentingnya. Bahwa dia adalah raja paling berkuasa dan paling lama memerintah di kerajaan Neo Babilonia. Ini bisa dicek di Google, bisa dicek memang ini di sejarah. Saya sering kali makanya kalau saya belajar, saya suka tulis di devotion pagi, saya cek itu antara firman Tuhan, dari pendapat-pendapat studi Bible yang lainnya, bahkan juga kadang-kadang arkeologi dan sejarah itu membuktikan kebenaran firman Tuhan itu yang luar biasa. Dan kita lihat memang ini terjadi dalam Nebukadnezar. Penemuan arkeologi membuktikan bahwa dia memang seorang raja yang luar biasa di zamannya. Dikatakan dia yang menaklukkan kerajaan Yehuda. Tuhan hukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka dengan mengirimkan si Raja Nebukadnezar ini untuk menghancurkan. Bahkan bait suci, seperti tadi saya katakan, bait suci Salomo itu dihancurkan, barang-barang perkakasnya diambil. Dan zaman waktu itu kekuatan militernya daripada Nebukadnezar itu sungguh luar biasa. Dan kita pernah tahu ya Taman Gantung Babilonia. Siapa yang pernah dapat pelajaran itu di Indonesia? Saya cuma mau tahu, berarti itu leteng sama aku. Leteng itu apa sih? Seumuran dengan saya. Pernah dengar gak Taman Gantung Babilonia? Pelajaran sejarah ini. Masa sih? Pernah dengar gak? Taman Gantung Babilonia kan? Ada pelajaran. Saya yang paling tua atau saya yang paling muda di sini ya? Jadi pelajaran Taman Gantung Babilonia. Nah itu diperkirakan, para ahli memperkirakan bahwa yang membangun itu ya si Nebukadnezar ini. Karena dibangun di tahun 600 sebelum Masehi. Jadi memang sesuai dengan sejarah ya, dihitung dari sejarahnya. Bahkan di museum di London ditemukan itu dari arkeologi 6 kolom tulisan mengenai bagaimana Babilonia itu dikembangkan dan dibuat sangat maju luar biasa. Dan bahkan batu-batanya, kalau zaman dulu tuh suka ada stempelnya, Nebukadnezar, Raja Babilonia. Ini pencapaian-pencapaian yang fantastik yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Tetapi ini bukan menjadi suatu alasan untuk dia meninggikan diri. Kita boleh dipercaya oleh Tuhan dengan segala talenta, dengan segala ability, kebisaan yang luar biasa. Tapi itu tidak menjadi alasan bukan untuk kita meninggikan diri atau meninggikan prestasi-prestasi apa yang kita sudah kita ambil, prestasi-prestasi apa yang sudah kita dapatkan. Akhirnya apa? Karena dia tidak bertobat. From throne to be thrown. Dari tahta akhirnya dia dilemparkan. Tepat seperti yang sudah dikatakan oleh Daniel tentang arti mimpi dan penglihatan itu. Dan waktu saya baca ini, ternyata, Tirsa ada ya Tirsa? Ini salah satu penyakit psychological disorder
penyakit yang berhubungan dengan psikologi tetapi sangat langka. Nama penyakitnya, nama penyakitnya adalah, tidak perlu dihafalkan Bapak Ibu, tidak akan keluar di ujian kita. Tapi senggol kanan kiri, kalau kamu sombong, kamu kayak Nebukadnezar itu loh. Makan rumput, betul ini terjadi. Dan ini bukan cerita ngarang. Dan waktu saya baca saya semakin wow, Alkitab itu sungguh luar biasa. Dan itu dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Dan walaupun itu sangat langka, orang yang mempunyai penyakit seperti Nebukadnezar ini, dia akan tinggal di rumput-rumput, makan rumput bahkan. Dan mengeluarkan suara seperti lembu. Kalau yang ngorok ini, kalau yang ngorok seperti suara lembu itu nggak masuk hitungan ya. Ini yang dalam kondisi normal. Dan ini terjadi apa yang tadi dikatakan oleh Daniel di dalam kitab Daniel 4. Bahwa kamu akan dihalau dari manusia. Kamu akan ditaruh itu di padang belantara, padang gurun dan kamu akan makan rumput, kamu akan tinggal bersama binatang-binatang. Itu dari raja yang luar biasa. Tuhan izinkan dia direndahkan sedemikian rupa. Hanya dari apa? Kesombongan. Saya bilang, wah enggak main-main ini. Tapi Tuhan itu luar biasa, nanti kita akan lihat. Nah, kita sekarang belajar kepada apa sih ciri kesombongan? Semua orang udah tahu. Tadi kan kalau dari dua ayat itu, dari dua tokoh ini, akunya terlalu banyak. Self-center, fokus kepada diri sendiri, caraku, jalanku, mauku, keinginanku, pokoknya aku. Ada yang tersinggung enggak ya? Atau semuanya nih udah wih suci banget, kalau Tuhan suruh apa? Siap Tuhan, beres Tuhan, gitu ya. Enggak Tuhan, mauku begini, mauku begini. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama di sini. Kadang-kadang akunya kita itu suka terlalu besar. Fokusnya kita tuh hanya kepada dirinya kita sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang kita nggak memperhatikan kebutuhan dan keperluan orang lain. Karena apa? Karena akunya kita yang besar ya. Dan seringkali dengan aku yang besar itu kita menjadi kurang empati. Kita enggak ada sebuah perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena aku masalahku aja belum selesai, aku aja sibuk kerja, aku aja begini-begini, aku aja begitu. Banyak sekali alasan, hanya aku dan aku. Dan orang yang self-center seperti ini, sulit mengakui kesalahan. Dia akan selalu cenderung menyalahkan orang lain, dia yang salah, dia yang salah. Kalau ini di dalam kehidupan sebuah rumah tangga, kalau self-centernya ini masih besar, berantem tidak akan berhenti. Bisa dipastikan. Karena apa? Dia tidak mengerti aku, dia tidak mengerti perasaanku, dia tidak memperhatikan aku, dia tidak menyayangi aku. Semuanya aku, karena paradigma yaitu self-center itu. Nah itu ternyata salah satu ciri dari kesombongan. Nebukadnezar tadi juga ya. Karena kuasaku, karena aku bisa lakukan ini, aku bisa lakukan itu. Jadi enggak punya sikap tergantung sama Tuhan. Dia merasa dengan kemampuannya dia bisa melakukan semuanya itu sendiri. Mungkin pikir, wah kalau setan kan lain Bu Kim, setan itu kan mau meninggikan diri di atas Tuhan. Tapi kita harus ingat, ketika kita tidak mengizinkan kehendak Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan kita, sebenarnya itu adalah pemberontakan di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita tidak mengizinkan kehendak Tuhan yang jadi, tetapi lebih mementingkan kehendak kita sendiri, itu adalah pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan itu kita perlu belajar sama-sama untuk bagaimana kita semakin hidup kita akan semakin terus mengalami transformasi dari hari ke hari. Ada yang pernah baca buku Purpose Driven Life di sini? Saya boleh tahu? Enggak, saya mau tahu aja. Tolong angkat tangan. Siapa pernah baca bukunya Purpose Driven Life? Itu buku bagus sekali ya. Jadi
buku itu mengajarkan untuk bagaimana kita melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini, tidak melihat dengan kacamata self-center itu. Tetapi kita bagaimana buku itu mengajar untuk kita melihat dengan kacamatanya Tuhan, dengan semuanya diawali karena Tuhan. Kitab Kolose katakan segala sesuatu diciptakan untuk Tuhan dan dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baru saja kita rayakan, minggu lalu kita ibadah di Padang ya, mengingat kematian Kristus dan dikatakan sebelum dia disalibkan yang Tuhan lakukan masih memberi contoh kepada para murid untuk melayani. Ini adalah satu simbol dari kerendahan hati dan sikap melayani yang Tuhan langsung berikan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Pekerjaan untuk menyuci kaki di zamannya Tuhan Yesus, itu adalah sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh budak yang paling rendah. Budak pun itu ada tingkatannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua budak itu sama, ada tingkatannya. Kalau maaf nih ya, kalau orang-orang yang punya uang di Indonesia yang bantuin kan bisa lebih dari satu. Kan ada asistennya yang paling tinggi dan kemudian yang paling rendah sampai yang paling rendah. Nah yang melakukan ini adalah orang yang paling rendah. Tidak ada satupun dari 12 murid itu mau melakukan sesuatu, padahal membasuh kaki itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh setiap orang Yahudi ketika mereka masuk ke dalam sebuah rumah. Dan itu tidak ada satupun yang tergerak untuk melakukan murid-muridnya. Tuhan yang harus melakukannya untuk memberi contoh kepada murid-murid dan juga kepada kita. Ya, amin. Nah, ciri yang kedua. Nih, suka orang bilang, oh jemaat kapal pesiar. Pernah dengar istilah itu? Mau menjadi jemaat kapal pesiar. Kenapa? Enggak mau melayani, maunya dilayani. Orang yang pernah naik kapal pesiar itu enak, tinggal makan dan tidur. Mau makan 5 kali sehari, 6 kali sehari juga boleh. Buffet 24 hours selalu open terbuka. Mau makan Asia, mau makan Barat, mau makan apa, ada. Kecuali nasi padangnya Bu Mimi kagak ada. Itu bawa sendiri ya. Jadi ini mereka maunya dilayani karena semuanya serba ada. Mau tidur, mau main-main, mau nonton movie, mau nonton apa ada. Nah ini spirit seperti ini tanpa sadar dibawa ke gereja. Makanya kalau di gereja, oh aku mau cari gereja, pokoknya aku di situ dapat makanan luar biasa. Puji-pujiannya luar biasa, memberkati aku, firman-Nya luar biasa. Tapi kadang-kadang kita coba paradigma itu harus dirubah. Apa yang aku bisa lakukan untuk aku bersama-sama di dalam jemaat ini. Bersama-sama bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak berbicara pelayanan hanya di dalam gereja ya Bapak Ibu. Pelayanan itu ada di luar gereja. Di dalam pekerjaan saudara pun itu melayani. Di dalam keluarga saudara pun itu juga melayani. Semuanya bisa kita lakukan. Tidak menjadi satu alasan ya. Jadi ketika orang mempunyai satu spirit yang hanya mau dilayani, itulah menjadi sebuah ciri dari sebuah kesombongan. Bahkan kalau orang Manado bilang gila puji, betul ya? Makan puji, sorry. Makan puji, ya ini ada orang Manado di sini. Itu di sana juga ada orang Manado. Makan puji, jadi apa? Seperti Nebukadnezar ini. Dia wow, seluruh dunia mengakui, angkat jempol, angkat semua jempol diangkat hanya karena pencapaiannya yang fantastik ya. Kadang-kadang tanpa sadar kita seperti itu. Langsung saya bilang sama Pak Arke waktu saya menyiapkan ini, jangan bangga ya. Kalau kita udah melayani, mau di street ministry, di Baduy, dipuji-puji orang nanti kita jadi gini, makan puji, besar kepala. Merasa aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu. Padahal enggak seperti itu ya. Justru hati
yang paling dalam hati, yang mau menjadi seorang hamba, yang seperti tadi Tuhan katakan. Di Markus 10 dikatakan, barang siapa ingin menjadi yang besar, biarlah dia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, biarlah dia menjadi hambamu. Di Matius 20 juga dikatakan seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Pada saat itu, murid-muridnya lagi berantem, mau tahu siapa yang paling besar. Mereka sampai miss itu waktu Tuhan bilang dia akan menderita, 3 hari kemudian dia akan dibunuh, dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Murid-muridnya sudah tidak mendengarkan berita tentang itu. Makanya pada waktu Tuhan Yesus diambil dari Getsemani, mereka tidak ada atensi karena mereka miss pembicaraan Tuhan. 3 kali Tuhan bilang. Yang pertama mereka masih mendengarkan, tapi waktu kedua dan ketiga dicatat dalam kitab Markus mereka miss karena mereka ini berantem siapa yang paling terbesar. Ketika kita berantem mau tahu siapa yang paling besar, kadang-kadang kita miss ini firman Tuhan. Ketika saya juga mau tahu bahwa saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu, saya bisa miss apa yang Tuhan mau melalui firman yang paling sederhana sekalipun. Jangan pernah dianggap bahwa firman Tuhan itu adalah benih. Apapun firman Tuhan yang kita dengar, mungkin caranya yang menyampaikan seperti saya menyampaikannya tidak enak di telinga, mungkin caranya enggak seperti yang saudara-saudara mau, tapi ambil firman itu. Seperti Musa ambil firman itu sampai Tuhan berbicara melalui firman ini kepada setiap kita, ya. Amin. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Tadi di dalam Amsal 18 ayat 12 ya. Kesombongan mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini Tuhan Yesus sudah sampaikan. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah contoh yang paling top. Tidak ada contoh lain di dunia ini selain mengenai kerendahan hati. Bahkan sampai dikatakan taat sampai mati ya. Nah, kita aja yang nonton Passion of the Christ, hati kita digerakkan oleh sesuatu. Tetapi apakah itu hanya pada saat kita nonton film itu saja, ataukah itu menjadi satu hal yang diingat di dalam memori pikiran kita, bagaimana kematian Kristus yang luar biasa sudah dikerjakan di atas kayu salib. Dalam devotion beberapa hari yang lalu saya menjelaskan itu arti kata disesah. Bagaimana Tuhan waktu diambil dari Getsemani, dia diperhadapkan dengan mahkamah-mahkamah agama. Setelah itu diperhadapkan lagi kepada Pontius Pilatus dan untuk diadili, tetapi semuanya bilang no, salibkan dia. Oh, aku bisa bebaskan satu orang ini, bebaskan Barabas si pemberontak itu, salibkan Yesus. Dan akhirnya demi itu tadi, ada satu kata, demi untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, Pontius Pilatus menyesah Yesus. Dan menurut hukum Roma, penyesahan itu adalah goalnya. Bagaimana si orang yang disesah dan disiksa itu mengalami setengah mati. Belum mati saudara-saudara, dibikin setengah mati. Ketika mereka dicambuk dengan itu, Passion of the Christ itu menggambarkan betul-betul kondisi yang secara nyata. Dengan kekuatan yang penuh dia akan hajar itu punggung orang yang disesah itu. Dan cambuknya itu ada duri-duri ikan, dan itu akan mengangkat setiap kulit yang ada di dalam punggung daripada Tuhan Yesus. Untuk menuju perjalanan ke salib itu membutuhkan berapa jam saudara-saudara. Saya pernah mengalami sakit gigi yang infection di gigi saya, yang obat painkiller yang biasa udah enggak mempan. Saya punya oksikodon itu mengandung narkotik pun itu enggak mempan.
hidrokodon itu enggak mempan. Saya tahu sakitnya luar biasa. Saya kalau itu ingat itu, Bapak Ibu, rasa sakit apa yang Bapak Ibu pernah rasakan? Yang enggak keluar dari dirinya saudara-saudara. Yang enggak mempan itu obat painkiller apapun. Yesus harus menanggungnya di atas kayu salib. Hanya untuk dosanya saudara dan dosanya saya. Kalau kita ingat ini, kita akan menjadi orang-orang yang tidak main-main. Kita ingat ini menjadi satu hal yang seperti dikatakan 2025 adalah tahun preparation. Dari Januari sampai April beritanya sebenarnya about hati. Restoring your relationship. Perbaiki hubunganmu. Pengampunan. Rekonsiliasi, dan yang bulan April ini tentang kerendahan hati. Semua ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita belum beres dengan yang di sini, jangan harap kita akan bisa menyelesaikan 225 sebagai masa persiapan secara maksimal. 2025 secara maksimal. Masalah hati harus dibereskan. Sekalipun kita sudah mendengar ini tentang humility, tetapi kalau ada hati yang masih belum benar, hati yang belum dibereskan, cepat-cepat bereskan. Jangan sampai itu menghalangi kita. Dikatakan kegagalan mempersiapkan adalah mempersiapkan kegagalan. Ada orang meng-quote kata-kata itu. 2025 adalah tahun preparation. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan mau datang. Tetapi itu yang didengungkan oleh majelis pusat yang kita saat ini untuk menyiapkan hati kita. Amin. Jadi kalau ada sesuatu yang masih belum beres, bereskan saat ini juga. Ini yang tadi, disesah, harus memikul salib, bahkan sampai kepada salib. Nah, ketika orang sudah melakukan kerendahan hati, dia bukan lagi menjadi orang yang hanya fokus kepada diri sendiri ya. Dia akan menjadi orang yang memandang kepada Tuhan. Itu yang nomor satu. Target untuk, bukan target lah, hasil daripada kerendahan hati kita bisa dilihat, diukur dari situ. Apakah kita orang yang hanya memikirkan diri kita sendiri, ataukah kita orang yang memikirkan bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya melalui masalah persoalan yang saya hadapi. Kita kadang-kadang suka bilang kita warga kerajaan Allah. Representative of Christ Kingdom. Kalau kita benar-benar representative of Christ Kingdom, kita harusnya mengizinkan Yesus itu menjadi raja yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Menjadi Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya yang namanya hamba tidak punya hak sedikit pun untuk punya keinginan sendiri. Ini saya bukan khotbah buat Bapak dan Ibu loh. Ini saya berbicara juga buat diri saya. Ketika saya lebih mengizinkan kehendak saya daripada kehendak Tuhan di dalam satu case-case tertentu, saya tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan saya. Dan ketika paradigma itu berubah, bukan lagi self-center tetapi menjadi Christ-center, itu adalah yang diinginkan Tuhan. Dari jemaat kapal pesiar, dari jemaat yang hanya mau dilayani menjadi jemaat yang melayani. Kalau mau bicara pelayanan di gereja, saya kutip ini gereja, kita masih banyak pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan. Amin. Siapa aja bisa ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Karena di dalam pelayanan ini itu memang sebuah cara alatnya Tuhan untuk dikatakan tadi Yesus juga katakan, ketika Yesus melayani, merendahkan dirinya, dia juga taat. Jadi setiap pelayan Tuhan bukan hanya masalah melayani, tetapi juga masalah ketaatan, masalah pengorbanan. Pada zaman Yesus, kalau saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan, ada yang pernah tahu map atlasnya, lokasi daripada perjalanan Yesus, pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, itu bolak-balik ya. Jadi Danau Galilea di atas, ada Yerusalem di sini, ada Galilea, ada
daerah-daerah di mana-mana Tuhan Yesus melayani, itu bolak-balik kalau diukur itu bisa ribuan mile dia berjalan kaki, enggak pakai mobil. Kita kadang-kadang udah, itu kadang-kadang bilangin, ya baru ke Santa Monica 2,5 jam aja udah komplain. Kena macet 3 jam aja komplain. Yesus jalan kaki, saudara-saudara. Enggak pernah dibilang itu Yesus memakai satu alat transportasi. Dan memang waktu itu orang-orang kalau pergi ke daerah-daerah itu mereka akan berjalan kaki. Kecuali pada saat Yesus masuk ke mana? Ke Yerusalem. Waktu Hosana, Hosana ditinggikan Allah yang maha tinggi, ya baru dia mengendarai keledai muda, ya. Jadi di sini udah bukan lagi dilayani, tetapi udah ikut mengambil pelayanan. Puji Tuhan. Jadi biarlah semuanya ini kita semuanya akan melakukan kedua hal itu. Mempunyai pemikiran yang bukan lagi memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, menjadi Christ center dan juga melayani. Nah, lalu bagaimana dengan nasibnya Nebukadnezar tadi? Masih tergantung ya, saya belum selesaikan. Karena ini menjadi satu cerita, waktu saya baca ini saya enggak sangka ternyata ada sesuatu hal yang saya temukan itu seperti sebuah permata. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti permata, semakin kita mengaduk dalam, semakin kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Nah ini yang saya mendapatkan bagaimana kesombongan itu akhirnya menjadikan Nebukadnezar seperti binatang lembu ya tadi ya. Tapi ketika dia merendahkan hati, dikatakan di ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar, ini katakan, menengadah ke langit, simbol. Ketika kita menengadah ke langit, ketika kita melihat Tuhan, kita tidak melihat lagi aku. Kita tidak melihat diriku. Kita tidak melihat me, myself, I, tapi kita melihat Tuhan. Dan dikatakan, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Akal budi bisa hilang enggak Bapak Ibu? Berarti bisa. Dalam case-nya Nebukadnezar karena kesombongan akal budinya hilang. Jadi jangan sampai kita punya akal budinya kita hilang. Ini enggak nakut-nakutin loh, ini cerita di dalam Alkitab dan ini bisa terjadi. Kapan aja, siapa saja bisa terjadi. Mungkin tidak secara akal budi gila seperti penyakit langka seperti Nebukadnezar, tetapi dia tidak berpikir secara benar. Ketika akal budinya dia terganggu, dia tidak memikirkan lagi tentang rencana Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang akal budinya terganggu adalah orang yang hanya mengikuti kemauan dan keinginannya sendiri. Dikatakan, lalu aku memuji yang maha tinggi. Ya, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun menurun. Bapak Ibu, ini dia raja bukan raja Israel ya. Dia raja non-Israel, raja penyembah berhala. Dan kalau dia sampai mengakui Allah yang maha tinggi, itu berarti dia mempunyai satu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika dia direndahkan menjadi seperti seekor lembu dalam 7 masa, enggak ditahu apakah itu 7 tahun, 7 bulan atau apa, tapi yang jelas 7 masa. Dikatakan, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku, berarti memang si Nebukadnezar ini kalau di Indonesia ada orang yang dipasung itu kan harus tersingkir dari komunitas ya, harus ditaruh di mana, di satu daerah tertentu, bahkan kadang-kadang di hutan atau di mana karena bisa mengganggu. Nah ini ternyata terjadi kepada Nebukadnezar. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan dikatakan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi ketika Nebukadnezar sadar
dia menyembah dan memuji Tuhan. Ketika Nebukadnezar akal budinya kembali kepada dia, dia meninggikan nama Tuhan. Dan sebagai akibatnya dikatakan Tuhan mengembalikan dia kepada posisinya yang semula. Bahkan kemuliaan yang lebih besar diberikan kepada Nebukadnezar. Nah, ini biasanya menjadi bagian yang menarik dari setiap khotbah. Berkat. Kemuliaan. Senang orang kalau dengar kayak begini. Sukacita. Anugerah. Waduh, gak ada yang menolak. Tapi coba ngomong penderitaan, pengorbanan, kesulitan, kesukaran. Jujur, milih yang mana? Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Ketaatan sampai mati. Pengorbanan hanya untuk memberi kepada murid-muridnya satu contoh dan teladan. Tapi Nebukadnezar mengalami masa-masa 7 masa dia direndahkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi sama dia karena tidak ditulis secara jelas di dalam Alkitab yang terjadi. Tapi secara garis besar kita melihat dia pasti juga mengalami suatu penderitaan. Sehingga ketika dia di akal budinya itu dikembalikan sama Tuhan, dia mengakui Engkau Allah yang maha tinggi. Kalau saudara baca dari Daniel 1, Daniel 2 tentang Daniel mengartikan mimpi tentang patung dari emas, perak, tembaga, dan besi dan juga tanah liat. Bahkan sampai perapian Sadrak, Mesak, Abednego, si Nebukadnezar ini memang hanya ngomong, wah luar biasa Allahnya Daniel, wah luar biasa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi di Daniel 4 dia katakan, aku Nebukadnezar memuji Allah yang tinggi. Sometimes kesulitan, sometimes ujian, sometimes tantangan dan penderitaan, itu Tuhan akan pakai sampai kita bertekuk lutut mengakui benar Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kita mungkin bisa datang ke gereja, kita mungkin bisa ikut doa malam, doa pagi, kita mungkin sudah aktif melayani di mana-mana. Tapi ketika kita tidak punya satu hubungan dengan Tuhan, itu sama saja kita seperti tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Kita melakukan apa yang kita lakukan hanya sebagai ritual keagamaan kita. Kita hanya melakukan aktivitas agama kita. Tapi kalau sore hari ini Tuhan berbicara melalui kisah Nebukadnezar ini, apakah betul-betul kita mengakui Dia sebagai Allah yang maha tinggi dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul mengakui bahwa kerajaan Tuhan, zaman pada waktu itu ini raja yang luar biasa secara duniawi, tetapi dia bisa mengakui Allahnya Israel mempunyai kerajaan yang turun-temurun kekal dan itu tidak tergoyahkan. Itu keluar dari mulutnya seorang raja penyembah berhala, bekas penyembah berhala. Dan ayat yang ke-37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nebukadnezar tahu artinya apa itu kesombongan. Nebukadnezar tahu apa itu resiko, apa itu bahaya daripada segala kesombongan. Dia mengajar kita sore hari ini. Jangan pernah, kita harus cek hati kita harus cek diri kita. Jangan sampai ada kesombongan di dalam kehidupan kita. Oh, sorry. Nebukadnezar bukan hanya memuji meninggikan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Daniel 4 ayat 1 sampai 3, dia bersaksi.
Ayat 2, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Dia tidak simpan semua kebaikan Tuhan itu untuk dirinya. Tapi dia declare. Zaman dulu kalau seorang raja itu ngomong sesuatu tentang declaration, itu biasanya tentang kemenangan perang itu. Atau yang kedua tentang dewa-dewanya yang luar biasa. Tetapi Nebukadnezar si penyembah berhala ini, bekas penyembah berhala, dia mendeklarasikan sesuatu, memaklumkan sesuatu tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dia secara pribadi. Apakah kita juga menjadi orang yang seperti ini? Sudah mengalami kasih Kristus, baru dirayakan minggu yang lalu. Pengorbanan Kristus di Kalvari, apakah kita pernah share hal itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Kepada teman-teman kita? Atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kemarin waktu street ministry ada seorang anak muda, kamu enggak kenal aku, kenapa kamu share mengenai kabar baik yang katanya kamu bilang itu kabar baik? Saya bilang, aku enggak kenal kamu, but my God knows you. This is no coincidence, kamu bisa dengar kabar baik tentang Yesus. Dia masih mengeraskan hati, dia bilang gini, kalau aku menolak kabar baiknya dari kamu, apa resikoku? Dia tanya gitu, konsekuensi. Ketika kita tahu kebenaran, termasuk sore hari ini, ketika kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan, kita akan siap dengan konsekuensi. Sebagai kesimpulan, ada konsekuensi di dalam kesombongan. Ada konsekuensi di dalam setiap tindakan kita. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Setiap hal yang kita lakukan, setiap keputusan, respon apapun di dalam kehidupan kita, itu mempunyai konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa lari dari hal itu. Ya kita harus siap terima. Apa yang dari cerita Nebukadnezar ini kita melihat betapa mengerikannya sebuah konsekuensi tentang kesombongannya. Dan yang kedua yaitu meresponi panggilan pertobatan. Firman Tuhan di Ibrani 3 ayat 15 katakan, jika hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Responi suara Tuhan ini, responi perkataan Tuhan ini untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengakui kedaulatan Tuhan. Orang yang melihat dirinya sendiri hanya berfokus kepada dirinya sendiri adalah orang-orang yang tidak mengakui akan kebesaran Tuhan. Ya. Dia akan menjadi orang yang self-centered, akan menjadi pokoknya aku dan hanya aku. Dia akan sulit untuk mengikuti teladan Kristus untuk bisa melayani orang lain. Terus yang keempat, mengalami belas kasihan Tuhan. Seperti yang diterima oleh Nebukadnezar, ketika dia bertobat, dia mengalami kasih karunia Allah, hidupnya dipulihkan. Kita semua inginkan mengalami hal seperti itu, tetapi lakukan hal-hal itu terlebih dahulu. Kita harus sadari konsekuensinya, kita harus masuk di dalam pertobatan. Sin no more, dikatakan ketika Tuhan Yesus bicara sama wanita yang kedapatan berzina, aku juga tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Dan yang kelima, bersaksi tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Amin. Jangan simpan sendiri semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saksikan. Banyak orang yang perlu mendengar untuk nama Kristus itu semakin ditinggikan. Bapak Ibu Saudara ada di sini apakah karena kelahiran? Maybe. Karena orang tua saudara orang Kristen mungkin. Tetapi dengan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kekristenan kita bukan karena warisan dari orang tua. Amin. Tapi adalah keputusan kita secara pribadi untuk mengikut Kristus. Please come forward all the musicians. Kita akan berdoa. Yakobus 4 ayat 6b katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati.